Hmm, Selamat sore, perkenalkan nama saya Barinul Ariza dari Teknik Fisika 2020 dengan NIM 20/40203/TK/5072. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan sebuah mata kuliah kalkulus vektor dengan subbab turunan dalam ruang dimensi n. Langsung saja, yang pertama adalah yang pertama adalah turunan parsial. Turunan parsial untuk fungsi vektor dua variabel atau lebih, prinsipnya sama dengan definisi turunan fungsi vektor satu variabel, di mana semua variabel dianggap konstan, kecuali satu, yaitu variabel terhadap apa fungsi vektor itu diturunkan. Misalkan, f adalah fungsi dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y dapat dianggap konstan, sehingga turunan parsial fx terhadap fx, y terhadap x dapat dinyatakan sebagai f x, y sama dengan lim delta x mendekati 0 f dalam kurung x plus delta x, y dikurangi f dalam kurung x, y kurung tutup per delta x. Notasi f x, y dapat dituliskan pula sebagai fx, y sama dengan do fx, y per dx. Nah, dengan logika yang sama, maka turunan parsial fx, y terhadap y dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx, y sama dengan lim delta y mendekati 0, f dalam kurung x, y plus delta y min fx, y per delta y. Nah, notasi ini sama dengan di atas dapat dituliskan pula sebagai fx, y sama dengan do fx plus do y. Nah, lanjut. Secara geometris, maka do f per do x dan do f per do y dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut fungsi fx, y sama dengan z. Fungsi fx, y sama dengan z adalah suatu persamaan ketinggian dari titik-titik x, y, kumpulan titik ketinggian ini akan membentuk suatu permukaan. Nah, apabila diperhatikan titik P dengan koordinat X 0, Y 0, dan Z 0, turunan Fx, Y terhadap X dapat dianggap sebagai gradian dari permukaan di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai Y konstan. Nah, perhatikan gambar ini ya, yang saya tunjuk ini. Kita dapat melihat bahwa Y-nya itu konstan, tidak mengalami perubahan. Nih, yang ini. Sebentar. Nah, yang ini. Nah, Y-nya itu konstan. Kemudian terjadi pula dengan hal yang sama pada gambar kedua, di mana turunan fx, y terhadap y dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai x konstan. Nah, untuk gambar yang kedua, untuk gambar yang ini kita bisa lihat bahwa nilai x tidak mengalami perubahan atau konstan. Sama dengan ini. Nah, oke, lanjut langsung ke contoh satu aja. Jika f sama dengan x, y, z kuadrat i dan y, z kuadrat j plus 2 x, y kuadrat k, tentukanlah nilai a do fx dan do f per do y dan do f per do z. Nah,
Langsung saja kita jawab. Oke, sorry, maaf. Langsung saja kita jawab yang A. Oh, maaf tulisannya agak jelek. Do F per do X. Nah, langsung saja kita jawab yang untuk variabel I ya. Kita jawab lebih dahulu, di mana X, Y, Z kuadrat diturunkan terhadap nilai X. Maka jawabannya Y, Z kuadrat I ditambah kita turunkan yang variabel J ini terhadap X, maka nilainya akan 0 ya, karena tidak ada variabel X. Kemudian yang variabel K kita turunkan terhadap X, maka hasilnya akan menjadi 2Y kuadrat K. Oke, mudah ya kira-kira. Lanjut ke yang B, di mana do F per do Y. Ini maksudnya turunan F terhadap Y ya, bukan pembagian. Sama dengan, langsung saja kita turunkan untuk ini variabel I ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya akan X Z kuadrat I ditambah ini diturunkan terhadap Y, maka hasilnya akan Z kuadrat J. Kemudian ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya akan menjadi 4X Y K. Seperti ini teman-teman. Kira-kira mudah ya. Kemudian lanjut ke C, di mana turunan F, di mana fungsi F diturunkan terhadap Z. Nah, langsung saja kita jawab. Ini untuk yang I ini diturunkan terhadap Z, maka hasilnya akan 2X Y Z I ditambah 2Y Z. Sorry kecepatan, ini 2YZ ini hasil turunan dari ini ya, yang J terhadap Z. Sorry kecoret. Nah, ditambah. Nah, ini angka kan tidak ada variabel Z-nya, maka turunannya itu 0. Oke. Saya kira mudah ya. Lanjut. Aduh. Sorry.
Oke, kita lanjut ke turunan parsial kedua. Nah, jika diketahui suatu fungsi f(x, y) memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y, masing-masing adalah do f per do x dan do f per do y, maka turunan parsial kedua terhadap x dan y dapat dinyatakan sebagai, ini bisalah ya baca sendiri ya. Sama seperti yang tadi, bedanya ini diturunnya itu 2 kali nih. Jika langsung aja ke pembahasan, jika do f per do x diturunkan terhadap y, maka ditulis seperti ini guys, teman-teman. Do f per do y dalam kurung do f per do x. Nah, sama dengan do kuadrat f per do y per do x. Nah, kita menghitungnya itu dari belakang ya, bukan dari depan. Nih, dari yang do x terlebih dahulu. Dan jika do f per do y diturunkan terhadap x, maka do f per do x dalam kurung do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x per do y. Ini sama ya, ngitungnya dari belakang terlebih dahulu, kemudian baru ke depan. Untuk kedua turunan berlaku sifat berikut. Nah, persamaan ini dengan ini, hasilnya itu akan sama. Nah, langsung aja ke contohnya ya, mungkin ya. Contoh 2. Kita ini dulu ya. Sebelumnya ini minta maaf kalau nipil di Enshow karena kalau di Enshow terus nanti error kayak tadi. Misalkan f(x, y) sama dengan xy kuadrat min sin xy. Maka kita cari ya teman-teman. Kita cari pakai rumus yang tadi ya. Di mana? Pertama kita cari turunan yang pertama dulu ya, biar mudah. Do f per do y sama dengan, kita langsung aja ya teman-teman. Ini diturunkan terhadap y, maka hasilnya akan 2 x y min, ini kita turunkan menjadi x cos dalam kurung xy. Kemudian kita juga turunkan terhadap x dulu ya, biar nanti pengerjaannya lebih mudah memasukkan rumus-rumusnya. Do f do x sama dengan, ini kita, yang ini kita turunkan terhadap x ya teman-teman, maka hasilnya akan y kuadrat min, ini ya, diturunkan terhadap x, maka hasilnya akan y cos dalam kurung x, xy. Nah, ini kita akan mencoba mencari apa itu? Bukti bahwa dari persamaan sebelumnya itu sama antara do v per do y, do kuadrat v per do y do x. Ini saya tulis saja ya biar paham. Ini
Nah, kita akan membuktikan ini itu benar atau tidak ya teman-teman. Nah, kita coba cari yang ini dulu ya teman-teman. Ini di ruas kiri terlebih dahulu. Do kuadrat F per do Y do X itu sama dengan, nah kita itu hitungnya dari belakang dulu ya teman-teman. Jangan lupa, jangan sampai ke bolak-balik depan belakangnya. Nah, kita hitung yang belakang dulu, turunan terhadap X terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya ya teman-teman. Ini yang terhadap X. Langsung saja kita tulis Y kuadrat min Y cos X Y. Nah, maka hasilnya akan, ini kita turunkan terhadap Y ya teman-teman untuk mencari hasilnya. Bentar, kursornya mana sih? Nah, ini. Maka hasilnya akan ini ya teman-teman, diturunkan terhadap Y, maka hasilnya akan 2Y min, ini kita turunkan terhadap Y juga, hasilnya akan min cos X, Y ditambah X Y cos XY. Nah, kita sudah mendapatkan satu jawaban. Selanjutnya kita akan hitung ruas yang ini ya, ruas yang sebelah kanan ini. Kita hitung do kuadrat F per do X do Y sama dengan, ingat ya teman-teman, hitung yang di belakang terlebih dahulu. Kita hitung yang belakang terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan hasilnya sebelumnya. Ini ya teman-teman hasilnya. Yang ini. Nah, yang ini. Kita langsung tulis saja di sini. 2 X Y min X cos X Y. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap X. Nah, maka akan diperoleh hasil 2Y. Ini kita turunkan terhadap X, maka hasilnya 2Y dikurangi. Ini kita turunkan terhadap X, maka hasilnya akan cos X Y ditambah X Y cos X Y. Nah, hasilnya sama kan ya teman-teman, berarti cara ini itu rumus ini sama dengan ini. Hasilnya itu benar ya teman-teman, sudah dibuktikan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalkan terdapat fungsi Y
sama dengan F dalam kurung X dalam kurung lagi T, maka turunan pertama Y terhadap T dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, nih, dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt ya teman-teman. Ini sebenarnya itu cuma ditambahi bawah dx atas dx. Nah, untuk suatu fungsi dengan bentuk z sama dengan f x, y dan x maupun y merupakan fungsi t, maka turunan z dapat terhadap t dapat dinyatakan sebagai, nah, ini kalau kita pakai 3 variabel ya teman-teman, dz per dt sama dengan dz per dx plus dx per dt. Oh maaf teman-teman, maksud saya ini do z per do x dikali do x dikali dx per dt ditambah do z per do y dikali dy per dt. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Langsung kita masuk ke contohnya. Nah, jika Z sama dengan X pangkat 3 kali Y, di mana X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat, tentukanlah nilai dz per dt. Nah, penyelesaiannya ya teman-teman, kita pakai rumus ini teman-teman. Rumus yang tadi. Saya tulis ulang aja biar paham. dz per dt sama dengan dz per, maaf teman-teman, maksud saya ini do x per do x dikali dx per dt ditambah do z per do y dikali dy per dt. Nah, kita langsung saja masukkan. Kita turunkan ini x pangkat 3 y kita turunkan terhadap x ya teman-teman. Maka hasilnya akan 3x kuadrat y dikali, ini kita turunkan terhadap t ya teman-teman, x diturunkan terhadap t, maka hasilnya akan 2. Kita pakai kurung aja ya teman-teman biar jelas. Nah, ditambah, pakai kurung aja ya. Ini z ini kita turunkan terhadap y, maka hasilnya apa? Z ini kita turunkan terhadap y, maka hasilnya akan x pangkat 3 ya teman-teman. Kemudian kita kali turunan fungsi y terhadap fungsi t. Maka hasilnya akan, ini ya teman-teman, diturunkan terhadap t, maka hasilnya akan 2t. Nah, kemudian ini kita kalikan ya teman-teman, 2-nya kita kalikan dengan 3x kuadrat y, maka hasilnya akan 6x pangkat 2 y ditambah x pangkat 3 2 t ya teman-teman. Kemudian ini nih, y sama dengan t kuadrat, maka kita ganti ya teman-teman, y-nya menjadi t kuadrat
dengan 6x kuadrat T kuadrat. Oh ya, sorry. X-nya juga diganti 2T ya, teman-teman. Kita coret aja. 6 dalam kurung 2T. Karena X-nya kita ganti 2T dan Y-nya kita ganti T kuadrat. Ini X-nya kuadrat ya, teman-teman. Jadi ini kasih kuadrat. Ditambah. Ini X-nya kita ganti 2T. 2T. Nah, karena ini X-nya pangkat 3, di sini juga pangkat 3. Ditambah. Ditambah nggak sih? Dikali 2T, teman-teman. Maka hasilnya akan 24T. Ini T kuadrat kali T kuadrat, maka hasilnya akan pangkat 4. Ditambah. Ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 T pangkat 4. Maka hasilnya adalah 40 T pangkat 4. Nah, mudah kan, teman-teman? Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.